Halo adik-adik, kembali lagi bersama Gusta di sini di ibadah anak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya katakan, ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi ke hadirat-Mu. Kami bersyukur kami dapat beribadah anak pada kali ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, dan berkatilah firman ini agar kami nantinya dapat menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati-hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Sekali lagi, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Beginilah firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Adik-adik, apakah adik-adik pernah berbohong selama hidup di dunia ini? Semoga tidak pernah ya, dan tidak akan pernah berbohong. Nah, saya sendiri pernah berbohong dengan pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya pernah kurus. Padahal kalau boleh jujur, sejak kecil badan saya itu lebih besar dari teman-teman saya yang sebaya atau kebanyakan. Mungkin karena teman-teman saya yang terlalu kurus, sehingga saya yang terlihat terlalu besar. Nah, perkataan bohong mengenai saya yang pernah kurus ini sampai-sampai membuat saya pernah berkeinginan untuk membuat kaos yang bertuliskan "pernah kurus atau bosan kurus." Ada kenyataannya
tadi tidak pernah lurus. Nah, saat SMP adik-adik, saya juga pernah mencari muka dengan mengatakan bahwa saya itu orang yang paling tinggi dan besar di SMP, sekolah menengah pertama. Hal ini saya lakukan supaya dapat pujian bahwa saya itu tinggi dan besar, sehingga malah saya menjadi sombong. Saya dengan gagahnya berjalan ke sana kemari karena tubuh saya yang tinggi dan besar ini. Namun hasilnya memang ada yang memuji saya, namun juga ada yang berkata bahwa saya mencari muka. Lalu apakah benar dan baik perilaku berbohong dan mencari muka yang saya lakukan ini, adik-adik? Nah, mari kita lihat jawabannya di Matius 22 ayat 15 sampai 22 ini yang tadi telah kita baca. Matius 22 ayat 15 sampai 22 ini menceritakan mengenai Yesus yang menghadapi orang-orang Farisi. Orang Farisi ini kemudian bertanya kepada Yesus demikian, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Yesus menjawab demikian, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, jawaban ini menarik untuk kita perhatikan, adik-adik. Karena Yesus dengan jujur dan tidak mencari muka terhadap pertanyaan yang diterimanya ini. Yesus bisa saja mencari muka dengan menjawab bahwa tidak diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar. Walaupun resikonya Yesus bisa dianggap pemberontak oleh pemerintah Roma, sehingga nama Yesus akan semakin dipuja-puji. Namun Yesus tidak melakukannya. Yesus juga memberikan jawaban jujur, yaitu, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus bersikap jujur dengan menegaskan untuk memberikan yang wajib kepada kaisar dan kepada Allah, sehingga tidak memilih salah satu, seperti diberikan kepada Allah semua atau diberikan kepada kaisar semua. Nah, oleh karena itu, adik-adik, firman ini kita diingatkan untuk jujur jika memang sedang belajar, atau jujur jika masih ada uang kembalian ketika disuruh beli sesuatu di warung. Jangan kita malah mengatakan hal berbohong ketika adik-adik sedang bermain, namun ngakunya berkata jujur, berkata belajar, namun ngakunya belajar. Adik-adik juga bisa menegur orang-orang tua adik-adik yang menggalak-galakkan adik-adik hanya untuk dipuji atau disanjung. Adik-adik, mari kita berusaha untuk berperilaku jujur dan tidak mencari muka dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi ke hadirat-Mu. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu. Kami telah belajar mengenai kejujuran dan tidak mencari muka di dalam hidup ini. Ya Tuhan, sertai kami di dalam menjalankan firman-Mu ini, dan ingatkan kami apabila kami lupa untuk tidak jujur dan malah mencari muka di kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.